Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kepada pertemuan kedua ini masih dalam acara pesantren Ramadan online. Pada pertemuan kedua ini kita sama-sama akan belajar mengenai fikih puasa Ramadan. Dalam pertama kita membahas dengan judul wajib puasa. Dalam pembahasan ini Bapak ambil dari sebuah kitab takrib dengan redaksi wujubus syiyam arba'atu asya'. Yang diwajibkan berpuasa itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua adalah wal buluk wal aklu. Yang keempat adalah wal qudratu 'ala syiyam. Pertama, Islam. Tentunya orang yang beragama Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan karena salah satu rukun Islam yaitu adalah berpuasa Ramadan. Kedua, orang tua kita, bapak dan ibu kita beragama Islam, otomatis kita harus wajib menjalankan syariat Islam. Salah satunya adalah berpuasa Ramadan. Yang kedua adalah balik dewasa. Dewasa dengan tanda-tanda secara biologisnya laki-laki apabila sudah besar suaranya, tumbuh janggut, kemudian tumbuh kumisnya, dan bahkan mengalami mimpi basah, itu sudah pertanda bahwasanya dia balik. Perempuan sudah haid dan sudah besar dadanya, dan ini diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang ketiga adalah berakal sehat, mampu mengoptimalkan, mampu memfungsikan akalnya, karena dengan akal sehat ini mampu membedakan ini hal yang membatalkan puasa dan ini hal yang tidak membatalkan puasa. Orang yang tidak berakal sehat seperti orang gila, dia tidak mampu memfungsikan cara bekerja pikiran, dia tidak diwajibkan berpuasa. Yang keempat adalah mampu kuat berpuasa. Apabila dia lansia, apabila dia sakit dan tidak memungkinkan untuk menjalankan puasa Ramadan, dia tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. 4 kriteria ini apabila kita sudah mengantonginya, kita tentunya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Islam, dewasa, berakal sehat, dan mampu kuat untuk berpuasa. Sunnah-sunnah di puasa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Wa yastahibu fi shaumi, dianjurkan dalam berpuasa itu salah satu asya. Pertama adalah ta'jilul fitri, yaitu adalah menyegerakan untuk berbuka. Wa ta'khirus suhur, dan mengakhirkan sahur. Yang ketiga adalah wa tarkul hujri minal kalam. Pertama ta'jilul fitri. Ta'jil sudah kita ketahui di masyarakat adalah ta'jil makanan. Tapi secara Islam yang benar adalah takjil itu adalah menyegerakan untuk berbuka puasa, menyegerakan membatalkan puasanya karena sudah tiba waktu berbuka puasa. Sunnah Nabi ketika berbuka, dia senantiasa berbuka lebih dahulu dengan makan kurma, kemudian minum air putih, karena menurut penelitian medis kesehatan bahwasanya 2 butir kurma ketika sehabis dia membatalkan puasanya Ramadan itu samanya dengan mengembalikan kalori 1 hari penuh yang digunakan untuk beraktivitas selama Ramadan. Betapa hebatnya perilaku yang dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Sahur di waktu yang mendekati sholat subuh. Maka ketika kita sholat subuhnya lama karena kita sahurnya jam 1 atau jam 2, sedangkan masih ada jeda 2 jam, tentunya kebiasaan kita tidur dan otomatis biasanya paling banyak kita
meninggalkan jamaah sholat subuh. Disunahkan yaitu adalah sahur di waktu akhir menjelang sholat subuh. Biasanya setengah jam sholat subuh dari dikumandangkannya sholat subuh. Seperti halnya dengan sholat subuh itu jam 4:23, maka setengah jam itu bisa kita ambil setengah 4 sambil kita tunggu berkumandang sholat subuh. Yang ketiga adalah meninggalkan perkataan yang keji atau buruk. Karena kita ketika berpuasa berkata dusta, tidak jujur, kemudian memfitnah dan menggunjing dan mengadu domba orang lain, itu tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahala kita ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, selanjutnya adalah rukun puasa. Wa faraidus saumi telah diwajibkan arba'atu asya ada 4, yaitu adalah niat. Niat puasa pada malam harinya pada puasa sholat fardu. Tentunya puasa satu hari satu niat. Besok puasa satu hari satu niat. Maka niat ini diperbarui ketika di malam harinya. Bisa ketika selesai sholat tarawih dan bisa ketika sahur. Apabila kita tidak diniatkan di sholat tarawih, setelah sholat tarawih atau di waktu sahur, otomatis kita tidak melafadzkan niat dan tidak sah puasa tanpa niat. Yang kedua adalah meninggalkan hal membatalkan puasa. Bisa al-akli, yaitu adalah makan, kemudian wasrubi minum, wal jima dan berhubungan suami istri, kemudian wa ta'amudil qai, yaitu adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah soim, orang yang berpuasa ini. Ya. Yang keempat ini belum ditulis. Tentunya ini rukun puasa. Ada niat, ada meninggalkan hal yang membatalkan puasa, dan kemudian orang yang berpuasa, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya adalah perkara yang membatalkan puasa, yaitu adalah sesuatu yang masuk di lubang perut dan kepala. Sesuatu yang masuk di lubang perut seperti apa? Kita bisa melihat iklan di TV bahwasanya ada obat yang dimasukkan di anus kita untuk memperlancar BAB kita. Jika itu dilakukan di siang hari bolong bulan Ramadan, maka itu membatalkan puasa kita. Di kepala contohnya lubang yang kita masukin pakai katembat, kemudian di hidung pakai katembat. Itu dengan sengaja dan itu berwujud benda yang bisa masuk di lubang tersebut, maka itu membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja, dengan maksud memasukkan benda di mulut kita sehingga disengaja dan menyebabkan kita muntah, dan itu menyebabkan puasa kita batal. Yang ketiga adalah berhubungan intim di siang hari ketika berpuasa. Yang keempat adalah keluar sperma atau mani apabila disengaja, apabila bersentuhan dengan lawan jenis sehingga muncul nafsu syahwatnya memuncak sehingga mengeluarkan sperma, dan itu membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, haid wanita. Yang haid ini tidak diwajibkan berpuasa dan wajib mengqadha di hari yang lain. 6 adalah nifas. 7 gila. Ya, pembahasan di awal tadi, gila adalah kenapa tidak diwajibkan berpuasa karena tidak mampu memfungsikan otak akal sehatnya secara sempurna. Yang kedelapan adalah murtad, keluar dari agama Islam, karena yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang beragama Islam. Perkara yang tidak membatalkan puasa dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misal sesuatu yang masuk sampai kerongkongan mulut karena lupa. Kita habis dari bepergian, kemudian kita haus dahaga, kita ambil segelas air, kemudian masuk, baru teringat kalau bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa. Sebab lupa tidak mengapa. Yang kedua adalah karena dipaksa orang lain, tidak mengapa, karena itu berwujud paksaan dan tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah air liur. Tentunya air liur ini tidak bisa kita hindari karena itu otomatis sudah melekat di organ tubuh kita. Yang keempat adalah debu jalanan yang masuk hidung atau mulut. Tidak sengaja kita tidak bisa menghindarinya karena jumlahnya banyak dan tidak sengaja masuk ke lubang hidung atau mulut, itu tidak membatalkan puasa kita. Yang kelima adalah berupa lalat atau nyamuk sejenis serangga ketika terbang masuk ke mulut. Itu tidak bisa kita hindari dan tidak membatalkan puasa kita. Qadha dan kafarat puasa bisa dilihat ini tabel qadha dan fidyah Ramadan. Ini warna merah
ini tidak wajib, warna hijau adalah wajib. Anak kecil tentunya tidak diwajibkan berpuasa karena belum balik. Bila yang disengaja dia tidak mampu memfungsikan akal sehatnya, dia tidak mengqadha atau fidyah. Gila yang disengaja karena dia mampu memfungsikan akal sehatnya, maka dia harus mengqadha, mengganti puasa di hari lainnya. Sakit yang ada harapan sembuh bisa apabila dia sakit dalam 1 bulan, kemudian dia tidak mampu berpuasa, kemudian di hari lain dia sudah kuat untuk berpuasa, maka hari itu dia wajib mengqadha, mengganti puasanya. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, misal stroke atau sakit yang ketika tidak dimasukin makanan tidak bisa menyambung hidup, maka ini dia tidak wajib mengqadha, cuma hanya membayar fidyah, memberi makan fakir miskin 1 hari 1 mud. Orang yang sakit karena tua, pikun, lansia, tidak kuat karena dia harus ada asupan untuk bertenaga, maka dia cukup membayar fidyah 1 hari 1 mud, memberi makan fakir miskin. Orang yang berpergian atau musafir, dia mampu berpuasa, tetapi tidak dijalankan puasa karena lagi uzur, yaitu berpergian. Dalam musafir ini dia cukup mengqadha, yaitu mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian orang yang hamil dan menyusui, jika dia hamil khawatir akan dirinya sendiri, cukup qadha. Khawatir akan dirinya dan bayinya, dia cukup qadha. Khawatir akan bayinya saja, dia qadha dan fidyah. Mengapa dua-duanya? Karena dia mampu berpuasa tetapi tidak berpuasa, cuma takut dengan bayinya saja. Dia harus mengqadha di hari lain dan bayar fidyah. Kemudian haid, tentunya orang haid tidak wajib berpuasa dan mengqadha di hari lain setelah dia selesai haidnya di luar bulan Ramadan. Kemudian ini nifas, qadha. Kemudian bila jima bersetubuh di siang hari berdasarkan urutan, yaitu adalah satu, membedakan budak. Budak di dunia sudah dihapuskan, maka yang kita lakukan puasa 2 bulan terus menerus ini. Apabila 1 bulan Ramadan baru saja dia langgar, apalagi 2 bulan, maka yang alternatif ketiga adalah memberi makan 20 orang fakir miskin. Dan inilah materi fikih Ramadan, semoga menjadikan puasa kita bertambah iman dan ketakwaan kita. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.